kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah atau firman-firman Allah, yang kemudian kita akan mengimani kepada orang atau manusia yang membawa dan menyampaikan kitab-kitab tersebut kepada kita. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasulullah SAW, dan juga kenapa kita harus mengimani semua utusan-utusan tersebut. Kenapa enggak hanya Nabi Muhammad saja? Kenapa yang lain juga harus diimani? Yang pertama adalah iman yang dimaksud dengan iman kepada utusan-utusan Allah itu adalah at-tasdiqul jazim. Jadi kita harus mempercayai dengan sekuat-kuatnya kepercayaan. Sesungguhnya Allah itu ba'atsa fi kulli ummatin rasulan. Allah itu di setiap umatnya telah mengirimkan utusan di antara mereka. Ya, kita harus mengimani dengan kuat bahwasanya Allah sudah mengirimkan utusan kepada setiap kaum, kepada setiap umat, utusan atau salah satu dari mereka untuk menjadi perwakilannya Allah, yang apa itu? Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, untuk mengajak kepada mereka, ya, untuk mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Jadi semua utusan-utusan itu tugasnya satu, menyampaikan risalah dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan satupun atau menyekutukan dengan apapun, menyekutukan Allah dengan apapun. Bahasanya wal kufru bima ya'budu min dunihi, dan untuk mengingkari dari semua apa yang disembah oleh mereka sebelumnya. Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismuhu minhum bismihi mislu Muhammad. Dan juga kita harus mengimani bahwasanya setiap nama-nama yang kita ketahui dari utusan-utusan tersebut, itu kita harus mengimani kebenaran nama-nama tersebut. Mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, nama-nama tersebut yang kita ketahui, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, semuanya itu harus kita imani. Tidak hanya Nabi Muhammad, tetapi mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga harus mengimani atau mempercayai dari apa yang disampaikan oleh mereka semuanya. Nah, dari mana kita tahu ajarannya Nabi Ibrahim? Dari mana kita tahu ajarannya Nabi Musa? Dari mana kita tahu ajarannya Nabi Isa alaihissalam? Dan kenapa harus kita mengimani? Sesungguhnya apa yang telah sampai pada hari ini, itu semuanya adalah sebagian dari syariat-syariat tersebut adalah, atau sebagian dari ajaran-ajaran tersebut itu juga dikerjakan pada zaman dahulu. Contohnya apa? Yang menjadi rukun Islam yang terakhir pada hari ini, apa? Haji. Haji itu adalah syariat disyariatkannya dari Nabi Ibrahim yang kekal abadi sampai nanti hari kiamat. Nah, itu juga kita harus mempercayai. Kalau kita tidak mempercayai atau kita mengingkari dari syariat-syariatnya Nabi Ibrahim, berarti kita juga akan mengingkari syariat dari rukun Islam yang terakhir itu. Baru yang terakhir, makna dari iman kepada utusan-utusan Allah yang keempat adalah al-amalu bi syariati man arsala ilaina minhum, ya, yaitu mengerjakan syariat-syariat dari setiap rasul-rasul pada zamannya. Artinya maksudnya pada zamannya adalah kita harus mengerjakan syariat-syariat di mana utusan tersebut diutus. Kalau misalkan kita hidup di zaman Nabi Isa, maka kita harus mengerjakan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kalau kita sekarang, karena kita sekarang adalah hidup di zamannya syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita juga akan hidup dengan syariatnya Nabi
Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena dibuktikan dengan ketika nanti Nabi Isa alaihissalam itu turun dari langit, kemudian sampai di muka bumi ini, di Syam atau di Syria, di Menara Putih di Syria, kemudian nanti datang ke kota Madinah untuk membinasakan Dajjal. Setelah itu akan datang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelah itu Nabi Isa akan hidup normal seperti ini. Dan Nabi Isa pun akan sholat dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad syariatnya adalah syariat yang terakhir dan untuk semua golongan dan untuk semua umat. Nah, kalau dulu umat itu mempunyai utusannya masing-masing. Kaum Yahudi utusannya Nabi sendiri. Kemudian kaum Babilonia utusannya sendiri. Setiap kaum itu meskipun hidup pada satu zaman, bisa jadi ada Rasul yang berbeda-beda dan mempunyai syariat yang berbeda-beda. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, kenapa syariat itu berbeda-beda? Nah, padahal intinya sama. Seperti yang saya sampaikan, bahwasanya ada masakan-masakan itu yang kadaluarsanya berbeda dan hanya cocok untuk kaum-kaum tertentu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya suruh makan adas, nah, mungkin Bapak Ibu akan muntah. Adas itu makanan seperti terbuat dari kacang yang dimakan oleh orang-orang Sudan, orang-orang Afrika. Rasanya jangan ditanya, gak karu-karuannya rasanya. Tapi kalau bagi orang-orang Sudan itu sudah makanan mereka. Nah, sama seperti kita, sama seperti orang Afrika, kalau dikasih makanan kita pecel yang nikmatnya luar biasa, mereka akan menolak dan akan marah-marah. Nah, karena apa? Karena pedesnya itu mereka tidak kuat. Sama seperti itu, syariat juga sama seperti itu. Dan kenapa kita harus mengimani bahwasanya Allah itu mengutus kepada setiap kaum seorang utusan untuk menyampaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah dan sebagai alasan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma nu'adzibuhum hatta nab'atha rasulah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak akan pernah mengazab mereka sampai kami mengutus seorang utusan. Jadi salah satu keadilannya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah menghukum, tidak akan pernah mengadab seorang kaum atau sebuah kaum sampai Allah benar-benar mengutus seseorang untuk memberikan peringatan. Dan ini juga pelajaran buat kita, tidak boleh ada yang menghukum sebelum ada peringatan sebelumnya. Nah, ini salah satu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ada hukuman, tidak akan pernah ada adab sampai Allah mengutus seseorang untuk memberikan peringatan. Itu. Kemudian siapakah utusan-utusan Allah ini yang harus kita imani? Dia yang pertama yang harus kita yakini dan hari ini yang sering disalahkan oleh orang-orang, mereka itu adalah manusia. Jadi bahasanya qad arsalallahu minhum, Allah mengutus dari mereka. Jadi tidak dari malaikat yang langsung menyampaikan kepada kamu datanglah ke sini kemudian sampai, enggak, tapi diutus dari mereka. Untuk apa? Kalau atau berita itu disampaikan dari salah satu dari mereka, itu tingkat kepercayaannya lebih tinggi. Dan satu, yang kedua, bahwasanya utusan ini adalah manusia yang sama seperti mereka dan tidak patut untuk disembah. Nah, ini kenapa utusan itu harus dari golongan mereka, supaya mereka tahu bahwasanya mereka ini ya sama manusia biasa yang tidak patut untuk disembah. Dan mereka juga pasti pernah memiliki kesalahan. Ada nggak dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad
dari nabi-nabi tersebut yang tidak pernah melakukan kesalahan manusiawi. Tidak ada. Semuanya pernah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan tersebut bersifat manusiawi. Ketika Nabi Adam alaihissalam diprotes oleh Nabi Musa alaihissalam di surga atau di langit, ketika itu bertemu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam di langit, kemudian kamu tuh yang namanya Adam, bapak dari semua, kemudian menyalahkan, kalau enggak gara-gara kamu wahai Adam, kita ini hidupnya di surga. Gara-gara kesalahan kamu tuh kita itu hidupnya di surga. Nah, kemudian Nabi Adam karena beliau adalah bapak dari manusia menyampaikan, wahai Musa kalimullah, kamu Musa kalimullah, kamu Musa yang Allah memberikan spesial dengan Allah berbicara denganmu. Iya, saya Musa. Katanya kamu tuh nabi yang paling pintar. Nah, jadi Nabi Musa itu adalah nabi yang paling ngeyel dari nabi-nabi yang lain. Kemudian dikatakan kepada Nabi Musa bahwasanya, bukankah engkau adalah nabi yang Allah itu berbicara kepada? Iya, betul. Kenapa kamu tidak tahu bahwasanya apa yang kesalahan-kesalahan saya itu sudah tertulis? Bukankah setiap dari langkah-langkah kita itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Iya, betul. Nah, terus kenapa kamu menyalahkan kesalahan saya? Nah, artinya kesalahan-kesalahan tersebut juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sebab bahwasanya manusia ini akan hidup di muka bumi ini melalui kesalahannya Nabi Adam alaihissalam. Dan alasan itulah nanti kenapa manusia ini semuanya nanti ketika membutuhkan syafaat di hari akhir, jadi setelah mizan atau setelah ditimbang, nah, orang-orang yang kesalahannya lebih banyak itu akan minggir semuanya dan mereka akan lari kepada Nabi Adam. Tapi ketika itu Nabi Adam meminta apa? Wahai bapak dari segala manusia, kami meminta syafaatmu, berikan syafaat kepada kami. Syafaat itu artinya pelengkap. Kurang dikit amal kita ini, lengkapilah dengan syafaatmu, dengan pelengkapmu. Kemudian Nabi Adam mengatakan apa? Saya tidak punya. Nah, pergilah. Kenapa? Karena saya pernah berbuat salah kepada Allah, yaitu memakan buah larangan. Ya, kalau saya jarang menamakan buah khuldi. Ya, sudah saya pernah jelaskan ya, alasan kenapa saya tidak mau menyebut nama buah khuldi. Masih ingat? Ya, masih ingat yang baru-baru nggak ingat ya. Nggak tahu. Kenapa saya tidak mau menyebut buah khuldi? Karena buah khuldi itu adalah penamaan dari setan, bukan penamaan dari Allah. Allah hanya mengatakan sajarah mal'unah atau pohon yang terlarang, tidak boleh dimakan. Kemudian datanglah setan membisiki Nabi Adam, makan itu adalah buah dari pohon yang khuldi, yang abadi, buah abadi. Nah, itu penamaan itu dari setan sebetulnya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena sudah tersebar kemana-mana dan sudah menjadi kebiasaan disebut dengan syajaratul khuldi, ya sudah akhirnya tersebar seperti itu. Nah, kembali kepada definisi dari Rasulullah itu tadi. Tetapi meskipun Rasulullah ini adalah manusia biasa, Allah berikan spesial karena memang menjadi utusan sama seperti kita. Kalau kita mengutus atau memberikan perwakilan seseorang untuk memimpin kita, jadi bupati kah, jadi presiden kah, jadi gubernur, pasti mereka diberikan spesial, hak-hak spesial, diberikan mobil dinas, rumah dinas, dan lain sebagainya. Sama seperti itu, utusan-utusan Allah ini juga diberikan spesial, yang salah satunya adalah kemaksuman. Maksum itu adalah terhindaran dari kesalahan dosa-dosa besar. Kalau bersifat manusiawi itu masih wajar. Tapi kalau dosa-dosa tersebut adalah yang berkaitan dengan hak-hak samawi atau berkaitan dengan aturan-aturan langit, maka itu terjaga. Mereka semua terjaga. Kalaupun mereka lalai, pasti mereka akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
dari salah satu contoh kenapa semua nabi ini diberikan kesalahan, karena Allah menginginkan dan ingin menunjukkan kepada umatnya bahwasanya Allah memiliki sifat Ghafurur Rahim. Jadi meskipun nabi-nabi juga berbuat salah, nabi ketika setelah berbuat salah yang harus kita contoh sebagai uswatun hasanah adalah kecepatan mereka dan kesegeraan mereka untuk langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Dan spesialnya dari Nabi Muhammad dibandingkan dengan yang lain adalah Nabi Muhammad sudah dihilangkan hadzul qalbi minasyaiton. Bagian dari jantungnya Nabi Muhammad yang semua manusia memiliki hal tersebut. Jadi manusia itu pasti memiliki kesalahan karena di dalam hatinya memiliki tempat syaitan atau setan untuk bertempat tinggal di dalam tubuh manusia. Nah, tempat tersebut, bagian tersebut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah dihilangkan ketika beliau umur 4 tahun dicuci jantungnya dengan air Zam-Zam. Maka dari itu saya selalu menganjurkan kepada siapapun ketika meminum air Zam-Zam untuk berdoa, ya Allah bersihkanlah hati kami sebagaimana Engkau membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari setan. Seperti itu. Nah, itu adalah definisi dari utusan-utusan Allah. Berapa jumlah utusan-utusan Allah? Nah, ini sering saya sampaikan. Berapa? Utusan-utusan Allah itu ada berapa jumlahnya? Utusan berarti Rasul. Rasul itu utusan. Berapa? 25. Nah, ini ya. Di dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan bahwasanya jumlah nabi yang ada dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jumlahnya sekitar 2000-an lebih. 2000-an, tidak sampai 3000, tapi 2000-an. Anya yang tidak tahu. Itu nabi. Dari 2000-an nabi tersebut, Allah mustafa minhum rusulan. Allah memilih dari 2000-an mereka itu 200-annya menjadi utusan-utusan Allah. Jadi utusan-utusan Allah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jumlahnya berapa? 200-an. Ada yang menyebutkan 212, ada yang menyebutkan 219, ada yang menyebutkan 213. Macam-macam. Intinya 200-an. Apa bedanya Nabi dengan utusan Allah? Apa bedanya Nabi dengan Rasulullah? Semua Nabi adalah orang-orang yang pernah berbicara atau pernah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Bedanya setiap utusan itu memiliki syariat yang berbeda. Jadi bedanya Nabi dengan Rasul adalah kalau Nabi tidak diberikan syariat yang baru, tapi setiap utusan pasti memiliki syariat yang baru. Berbeda-beda dengan antar satu utusan dengan utusan yang lain, syariatnya pasti berbeda. Itu bedanya antara Nabi dengan Rasul. Contohnya Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu bergelar selain Nabi, beliau juga utusan Allah. Jadi syariat-syariatnya dari Nabi Musa. Nabi Harun hanya mengerjakan dan menyebarkan syariatnya dari Nabi Musa alaihissalam. Itu dari 200-an tadi Allah spesialkan lagi, Allah stofa lagi, Allah memilih 25 dari mereka untuk dikenal di umat ini. Nah, 25 nabi atau 25 utusan yang kita kenal itu semuanya dipilih oleh Allah untuk menjadi percontohan kehidupan dari mulai Nabi Muhammad sampai yaumil kiamah. Jadi kehidupan manusia beribu-ribu miliar ini yang ada, bermiliar-miliar yang ada di dunia ini, dari mulai Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti, manusia itu hanya akan mencontoh kehidupannya dari 25 orang ini.
Makanya 25 orang yang diceritakan oleh Al-Quran dan hadis itu semuanya memiliki cerita yang berbeda-beda pada posisinya masing-masing. Untuk apa? Sebagai pedoman bahwasanya manusia itu tidak akan pernah bisa luput dari ibadah kepada Allah. Tidak ada alasan lagi. Alasan misalkan, ya Allah, saya nggak bisa beribadah kepadamu. Kenapa? Karena saya miskin. Sudah miskin sakit-sakitan ya. Sudah miskin sakit-sakitan, ditinggal orang lagi, hidup sendiri. Maka saya nggak bisa beribadah kepadamu. Allah ngasih contoh nggak? Ada nggak Nabi yang seperti itu? Ada. Siapa Nabi? Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu dulu kaya raya, luar biasa kaya raya. Istrinya cantik-cantik. Begitu Allah cabut hartanya, Allah cabut kesehatannya, sakit-sakitan, mulai satu persatu meninggalkan dia dari kaumnya sampai yang terakhir adalah istrinya. Saya nggak kuat hidup sama kamu, saya pergi aja cari suami yang baru. Akhirnya Nabi Ayub hidup sendiri dengan sakit-sakit penyakit kustanya. Nah, beliau tetap beribadah kepada Allah. Ya Allah, saya nggak bisa hidup beribadah kepadamu. Kenapa? Hidup saya terlalu nikmat. Saya udah kaya melintir begini, tidak sempat saya untuk hidup untuk beribadah kepadamu. Perusahaan saya terlalu banyak untuk saya saya manage, saya repot ini, tidak cukup untuk beribadah kepadamu. Allah kasih contoh nggak? Siapa? Nabi Sulaiman. Yang kayanya tidak ada yang bisa mengungguli kekayaannya dari Nabi Sulaiman. Bahkan tidak hanya kekayaan dari golongan manusia, dari jin pun sudah diberikan. Pasukan jin dan manusia diberikan semuanya kepada Nabi Sulaiman. Permintaan apapun diberikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah keunggulan yang diberikan Allah kepada saya. Liya beluani aashkuru am akfur. Untuk menguji saya apakah saya beriman atau saya bersyukur. Saya bersyukur atau saya kufur. Nabi Sulaiman dengan kekayaan yang begitu banyaknya, Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nabi Harun dan sebagainya. Setiap kegiatan kita, setiap kehidupan kita itu sudah ada pedomannya. Nah, makanya sebetulnya kalau kita itu bingung bagaimana hidup ini kok susah sekali. Nah, itu ketahuan dia tidak pernah belajar hidup dari nabi-nabi sebelumnya. Kita cari aja profesi kita itu di mana, letak kita di mana, Allah membentuk kita seperti apa, cari contohnya. Nanti di kehidupan itu gak akan jauh dari itu. Pasti seperti itu. Itu. Dari 25 nabi tadi, Allah pilih lagi, Allah spesialkan lagi menjadi siapa? Menjadi 5 yang kita sebut dengan ulul azmi minar rusul. Nah, kalau Bapak Ibu itu kehidupannya seperti 5 nabi ini, jalan kehidupannya kok sama seperti 5 nabi ini, berarti seperti itulah tingkatan Bapak Ibu di mata Allah Subhanahu wa taala. 5 nabi ini adalah 5 nabi yang ujiannya paling berat dari semua nabi. Nabi itu sudah ujiannya paling berat dari manusia-manusia biasa. Nah, 5 orang ini yang paling berat lagi. Ya, paling berat lagi. Dari mulai Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bagaimana beliau 950 tahun berdakwah, tidak ada yang masuk Islam, tidak ada yang mendengar dia. Yang mendengar hanya beberapa saja. Bahkan istrinya sendiri itu tidak mendengarnya dan anaknya juga tidak mendengarnya. Jadi kalau Bapak Ibu berdakwah kepada anaknya, kepada suaminya, kepada istrinya, kok ngeyel mereka dan tidak mau mendengar Bapak Ibu, ya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu derajatnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Nuh, kemudian setelah Nabi Nuh siapa? Nabi Ibrahim, harus memusuhi bapaknya sendiri. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa harus melawan raja yang sangat bengis yang mengaku dirinya Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu harus melawan siapa? Malah sekolah enggak ya? Untuk
untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, ya mungkin Bapak Ibu seperti Nabi Musa. Nah, kemudian setelah Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad SAW. 5 orang. Dari 5 orang ini Allah pilih lagi menjadi 2 untuk bergelar Khalilullah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalil itu lebih daripada pasangan. Khalil itu ada lebih daripada pacar. Gambaran sederhana yang disebut Khalil itu adalah kalau orang ini disakiti, pasti Khalilnya atau pacarnya atau siapa ini pasti akan marah, tersitu. Jadi dia sedih ketika orang lain sedih, ketika pacarnya sedih. Dia senang ketika pacarnya senang. Itulah Khalil. Dan yang bergelar Khalilullah itu hanya 2. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Dari 2 ini Allah pilih menjadi berapa? Jadi kedua berarti pilih menjadi satu saja yang menjadi pimpinan dan menjadi pemimpin jadi para Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi khatamun nabiyyin, menjadi penutup dari para nabi dan pemimpin dari para Nabi Muhammad SAW. Dan ini nanti berkaitan kenapa Nabi Muhammad SAW itu beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi meninggalnya masih merasakan sakaratul maut. Itu adalah sakaratul maut, itu adalah satu ujian terakhir Nabi Muhammad menjadi sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nabi wajib merasakan kenikmatan yang paling tinggi dari umatnya dan merasakan penderitaan paling sakit dari umatnya. Dan itu juga doa dari Nabi Muhammad, khafif alaihim tsaqil alayya wa khafif alaihim. Beratkan kepadaku dan ringankan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita sambung insyaallah hari Kamis nih. Besok saya izin insyaallah hari Kamis